ciri-ciri kalian boy. Nah, aku cuma chatanya sama Kamu kamu doang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan video kita yang sebelumnya, yang ini yang ada part 1 sama part 2-nya, kalian bisa nonton dulu. Nah, di situ kita bilang kalau kita bakal next videonya itu adalah membahas atau membaca beberapa DM dari teman-teman yang udah teman-teman kirimkan ke IG ku ataupun dia. So, mari kita baca dan kita seru-seruan bareng. Oke, kita mulai ke DM yang pertama. Jadi ini beberapa DM-nya kita pilih yang bener-bener menurut kita mantap aja gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi sambil dulu, makan. sambil makan sebelah. Oke, mulai. Jadi dulu pas kecil anaknya ceroboh banget. Jadi dulu masih zamannya pakai obat nyamuk bakar. Terus gua pakai tuh malam, gua taruh di bawah tempat tidur, tapi nggak pas tempat tidur banget. Oke, jadi mungkin kan dia punya kasur, ada ranjangnya gitu kan ya. Jadi ada selak kayak gitu. Ada space yang di bawah kosong itu loh. Nah, Kolong. nah tiba-tiba, oke, gue lanjutin. Nah, tiba-tiba gue kebangun karena batuk, kayak kena asap gitu. Dan pas bangun, lu tahu, tiba-tiba guling gue kebakar dong, udah setengah. Gue panik banget. Terus karena panik, gue buang aja tuh guling setengah ke tanaman depan. Oh, jadi udah kebakar nih, dan itu tinggal setengah gulingnya. Gila juga ya, guling setengah itu kebakar. Guling kan panjang nih, setengah tuh kayak lumayan ya. Terus ada asap dong. karena gue pikir udah selesai, gue tinggal tuh jogging sama teman-teman pagi. Terus pas pulang gue dimarahin gara-gara ketahuan dan rumah pas itu asap banyak banget, kayak abis kebakaran. Tapi emang kebakaran sih. Terus gila. auto kelar hidup lu sama ibu lu yang udah siap-siap mukul pakai sapu. Oke, gua ngebayangin dulu. Jadi dia tuh kebakar guling, terus nggak sengaja. Terus karena dia takut mungkin ya, terus dia sembunyiin terus dia kabur, dia tinggalin aja. Kayak santai banget hidupnya, gila. Mantap mas bro. Gue bisa ngebayangin betapa marahnya ibu lu. Gue sih kalau jadi ibunya suka, ya anak harus bener-bener nih harus dikasih pakai sapu. Oke, lanjut ke DM nomor 2. Oke, ini giliran anak ya baca. Oke. Cerita begayaan bocah akamsi ya. Nah, cerita begayaan bocah akamsi dan sedikit menjijikan sekali. WK. Singkat cerita, dulu pas kecil SD kayaknya 10 tahun yang lalu, sekitar rumah masih banyak pohon-pohon belum kayak sekarang. Ada orang gila nyasar, nggak tahu dari mana tuh manusia datang tiba-tiba. Me and the gang. Oh, me and the gang. Tulisannya me and the gang. Me and the gang. Akamsi ngikutin. Akamsi itu apa sih? Yang tahu komen di bawah. Akamsi ngikutin tuh orgil ke hutan dekat rumah. Kita ikutin dan kita gangguin. Gak lama kemudian orang gilanya berak dan kita semua ngeliatin pas gangguin. Asli bukan main, gede banget tuh tahi asap. Gue lagi makan coy. Lagi makan, gila. Tuh tahi, segede gaban. Itu yang keluar dari bool atau dari Oke, skip aja deh. Abis selesai kita gangguin, dikejar-kejar sampai kita ngumpet ke rumah bareng-bareng. Emang dulu badungnya buset, WK gangguin resep. Tapi pas dikejar
tapi pas dikejar kocar kacir. Udah gitu doang. Anjir, itu ngapain ngeliatin orang gila berak, ini dia lagi makan. Astaga. Ya kelima, dulu pernah banget waktu mau berangkat SD, sekitar berapa tahun ya, 8 tahunan kayaknya. Nah waktu itu dulu aku sama kakakku lagi nunggu tetangga makan nih ceritanya buat berangkat bareng. Ya udah deh, pas itu main lah berdua, main gak jelas gitu. Nah dulu rumah kami itu rada tinggi dindingnya dibanding rumah tetangga gitu. Oh jadi mungkin rumahnya itu enggak, mungkin rumah tetangganya itu dibikin masuk ke tanah, atau rumahnya yang di atas tanah. Ya intinya pokoknya gini lah kira-kira. Kayak gimana ya? Ini rumahnya, ini rumah tetangganya mungkin kali ya. Oke lanjut. Orang nggak tahu. Kasih dong gambarnya. Nah mainnya itu aku yang merem, kakakku yang jadi pengarahannya gitu kan. Nah aku merem rada jauh nih jaraknya sama kakakku. Ya udah deh, diarahin lah kan. Dia ngomong kiri kiri, kanan kanan gitu kan. Kiri kiri kanan kanan kiri kiri Kayak senam putar ke kiri, hey. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Anak pramuka banget nih dulu. Nah, ya udah deh, aku arahin lah kan. Sorry. Tiba-tiba entah aku yang salah denger atau kakakku yang salah ngarahin, tiba-tiba aku jatuh dong. Bayangin dari ketinggian lebih kurang 10 meter. Wow, gila. 10 meter coy. Ke rumah tetanggaku. Padahal itu udah siap sekolah, terus nggak jadi karena hidungku berdarah sama baju jadi kotor. Badanku sakit semua. Auto nangis, nggak jadi sekolah. Sekian. Gila, itu si sadis bang kakaknya, astaga. Terus pertanyaanku cuma satu. Udah baikan belum sama kakaknya? Oke, lanjut cerita ini. Ceritanya rada ini. Ceritanya panjang. Aduh, ini kenapa ceritanya panjang-panjang banget sih? Disuruh cuma satu kalimat doang. Ini buat novel. Panjang banget sih. No. Gila sih. Nggak tahu malu bikin cerita kayak gini. Cuman mau sedikit dengerin ya guys. Sedikit cerita coy, tapi panjangnya kayak novel. Entah berapa kali aku harus jatuh cinta sama orang, tapi orang itu tidak bisa berbalas cintaku, alias kalau kata orang cinta bertepuk sebelah tangan. Bucin di tank. Tapi kasihan loh woy. Terus dulu waktu pas maba ada cutting yang deketin aku, namanya titik. Sebut aja dengan nama buaya. Sadis nih udah disebut buaya ya. Waktu pas deket tuh pertama kali gara-gara dia reply story aku yang cerita yang nonton bioskop. Lalu dia tiba-tiba chat lewat line. Waktu itu dia chat lewat line karena dia nanyain soal yang mesen jazz lab. Padahal aku tuh bukan yang jadi koordinir kayak gitu. Modus kayak gitu ya guys, kayak chat dasar. Mungkin mau modus, singkat cerita kita udah saling chatan, bahkan sering telepon. Dan waktu itu pertama kalinya aku diajak nonton sama dia. Jujur itu pertama kalinya diajakin nonton ke bioskop sama cowok. Gila. Dan disitulah aku mulai baper sama dia. Cuman disitu aku nggak mau terlalu berharap ataupun baper lah sama dia, karena aku takut kalau dia ada punya cewek kayak gitu kan. Ya ketakutan cewek gitulah ya. Singkat cerita, suatu ketika setelah aku telepon sama dia, gue tidur dulu ya, DM-nya panjang. Later. Singkat cerita, suatu ketika setelah aku telepon sama dia, besoknya dia bikin instastory sama cewek karena ceweknya ultah. Dan disitulah aku ngerasa kesel, kecewa, nangis. Tahu nggak? Pas aku tanyain itu siapa yang di instastory, dia jawab itu cuma temen doang kok, bukan siapa-siapa. Lagu lama, bray, lagu lama. Ciri-ciri pakalnya boy. Nah, aku cuma chatanya sama kamu doang. Itu cuma temen. Itu cuma bla 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 bla. Lagu lama. Di situ dia udah mulai bohong sama aku, dan bodohnya lagi padahal dia udah sering bikin aku kesel, dia bikin nangis, tapi tetap aja aku nggak bisa buat ninggalin dia. Jujur nggak tahu
kenapa kayak gitu. Bahkan sempat dia dekat sama teman aku, dia cerita sama aku. Di situ aku mulai kesel aja kalau dia cerita tentang cewek, padahal jelas dia ada punya cewek loh. Ya walaupun mereka nggak pacaran, sebenarnya cuma komitmen doang. Si cowoknya siapa sih? So ganteng banget. Iyalah. Maimunah, lu belum apa-apa udah main komitmen aja. Kalau komitmen tuh ya nikah. Ngapain lu komitmen padahal bukan siapa-siapa. Lu nya aja yang kepedean, lu nya aja yang kebaperan, Maimunah. Lanjut. Suatu ketika buaya ini cerita ke aku tentang masalah dia sama ceweknya. Namanya, sebut nggak? Nama cewek ini. Namanya ini Ijah. Namanya Ijah. Anggap aja dia Ijah. Kalau si Ijah ini main sama cowok, nonton sama cowok. Terus aku bilang aja, lu aja juga kayak gitu, kenapa lu harus marah sama cewek lu? Pokoknya tuh dia sering curhat lah sama aku. Walaupun hati ini sangat sakit pas dia curhat tentang ceweknya. Singkat cerita terus, padahal ini ceritanya panjang banget. Singkat cerita, ternyata dia tahu kalau aku suka sama dia karena waktu itu aku cemburu banget pas dia nonton sama maba 19. Ini dia deketin cewek ini pas lagi maba. Terus udah ada maba lagi, dideketin lagi. So kegantengan banget ya elah. Di situ aku nangis galau, pokoknya marah-marah lah sama dia. Dan di situ dia langsung bilang ke aku kalau dia nggak suka sama aku. Malah dia bilang kayak gini sama aku, Pak, kalau aku tuh jelek, hitam, bulu, gendut, mana mau ada orang. Ngapain lo body shaming? Lu tuh bikin anak orang baper, lu malah body shaming juga. For information, semua makhluk ciptaannya Allah itu adalah yang terbaik. Gak ada tuh, kalian gak usah insecure, gak apa gitu. Kalian percaya diri aja, Allah menciptakan kalian itu dengan postur dan dengan kelengkapan yang udah sempurna gitu kan. Karena sebaik-baik pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Catat. Lu gak ada hak, ngatain Emang anak cowok orang. ganteng apa sih? Sok kegantengan banget sih ya elah. Di situ benar-benar aku nangis dan kecewa banget sama omongan dia. Jujur kalau diingat lagi sakit banget. Dan pas dia bilang kayak gitu, aku sampai ngunciin kamar, gak mau makan, terus lihat foto-foto aku dan introspeksi diri lah. Apa benar aku sejelek itu sampai dia nggak suka sama aku? Itu kan anak orang jadi kayak gitu, gila. Sumpah sakit banget di situ. Singkat cerita, suatu ketika waktu pas dia tiba di tongkrongan belakang, posisinya habis rapat masalah program kerja di himpunannya. Pada saat itu emang kita lagi marahan dan dia bikin aku nangis. Terus ada cutting aku namanya Kak Udin. Anggap Kak Udin. Dialah yang balas chatan aku sama buaya itu. Bahkan waktu itu dia bilang kalau aku tuh nyebar cerita yang nggak benar. Padahal tanpa aku cerita ke siapapun, semua orang udah tahu sifat busuk dia kayak gimana. Dan di situ bener-bener nangis, kecewa banget lah. Pokoknya dia tuh mau menyelesaikan masalah ini, dia telepon aku tapi nggak pernah aku angkat. Dia ngajak ketemuan, akunya nggak mau, alasan sibuk. Bahkan sampai dia minta maaf sekalipun belum bisa aku maafin bahkan sampai sekarang. Terus sekarang dia udah punya pacar baru, anak Bandung. Gila. Mungkin dia udah bahagia sekarang. Awalnya aku nggak suka lihat mereka, tapi ya mau gimana lagi, harus ikhlas. Dia udah bahagia dengan pilihannya. Masa ya aku nggak bisa bahagia tanpa dia? Sejatinya mengikhlaskan bukan tentang melupakan, tapi merelakan. Nah, jadi pesan moralnya, gak usah pacaran, gak usah komitmen kalau belum nikah. Oke, lanjut. Wah, ini mah temen gua. Ini temenku. Gua dimarahin bapak lu. Hilaf. Oke, jadi ini cerita tentang temanku. Hai bro. Seret guys. Aku kangen. Gimana kita rapat lagi yuk? Kita ngadep ke Pak. Yuk, terus kita bahas proker yuk. Jadi ini teman organisasiku. Kita baca yuk. Gue nggak tahu ini cerita seneng, sedih atau apalah ya. Jadi ceritanya waktu itu gue punya temen cewek dari Jogja datang ke Jakarta. Kebetulan gue domisili di Jakarta. Kayaknya aku tahu ini ngaranya, ini mau nyeritain aku sendiri ini. Thanks ya bro, ternyata aku adalah orang yang tidak bisa kamu lupakan. Oke, lanjut.
dia minta dijemput, ditemenin sekaligus dicariin tempat buat nginep dia di Jakarta. Karena dia ada keperluan mendesak di Jakarta buat beberapa hari. Oke, jadi karena aku tahu dia ini pasti nyeritain aku, jadi mau ngasih tahu juga dulu. Karena aku emang kuliahnya di Jogja, jadi aku gabung sama organisasinya tuh organisasi nasional, jadi satu Indonesia. Dan kebetulan aku diamanahkan sebagai ketua nasionalnya. Mau sombong dikit. Nah, jadi kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu aku harus ke Jakarta untuk nyelesain problem something like that lah. Pokoknya mau ketemuan sama petinggi-petinggi yang ada di Jakarta gitu. Wow. Oh, kalian mahasiswa. Nah, lanjut. Gue jemput tuh di stasiun, gue temenin di KRL sampai gue cariin tempat boardingnya nginep di Jakarta. Udah gue lakuin sampai dia dapat tempat nginep. Terus besoknya kalau nggak salah dia minta dibeliin bakso. Gue beliin tuh, itu traktir lah ya. Kasih aja lah ya, kasih. Singkat cerita, setelah keperluan dia selesai pun, dan dia harus pulang ke Jogja dan minta dianterin lagi tuh. Ya udah, gue anter dia balik deh ke stasiun tujuan. Udah sampai tuh, taunya dia tiba-tiba lapar, minta dibeliin makan. Mana tega, nah orang kelaparan, ntar kalau pingsan gue juga yang repot. Ya udah, gue beliin dia makan tuh ayam goreng tak apalah yang lupa gue, enak, kenyang, pulang deh dia. Dah gitu aja. Udah. Beb, sarangnya. Nah, oke. Segitu aja dulu videonya. Aku harap kalian suka, aku harap kalian bisa mengambil sisi positifnya. So, kalau kalian mau konten ini ada lagi, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagramku, ada di watermarknya video ini. Dan Instagram aku itu Olfacaya, ada nanti di sini. Jangan lupa di follow juga. Someday aku bakal buka lagi question boxnya. So, kalian follow aja biar nanti nggak ketinggalan. Oke. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian, biar kita bisa cerita bareng, kita bisa berbagi kisah bareng. Gak apa-apa kok, soalnya di sini cerita kalian aman. See you on next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.